Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, jalanan di kota Lampung terlihat lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Di sebuah perempatan, beberapa polisi lalu lintas sedang melakukan razia kendaraan. Seorang anggota TNI bernama Serda Doni yang baru pulang dinas dihentikan oleh salah satu polisi. Ia diminta menunjukkan surat-surat kendaraannya yang langsung ia berikan tanpa ragu. Namun, wajah polisi yang memeriksanya terlihat tidak puas seolah mencari-cari kesalahan. SIM dan STNK sudah lengkap. "Pak, ada masalah?" tanya Serdoni dengan tenang. Namun salah satu polisi yang tampaknya berpangkat lebih tinggi malah menunjukkan sikap arogan. "Ini motor kenapa nggak sesuai data? Jangan sok pintar, tentara pun bisa kena tilang," ujar polisi itu sambil menepuk-nepuk motor Doni. Serda Doni mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tetap berusaha bersikap sabar. Sayangnya, kesabaran itu justru dianggap sebagai kelemahan oleh para polisi tersebut. Salah satu polisi tiba-tiba menarik rah baju dinas Doni dengan kasar. "Kalau nggak mau kena tilang, selesaikan di sini aja," bisiknya jelas mengisyaratkan permintaan suap. Doni yang merasa dilecehkan menepis tangan polisi tersebut. "Saya anggota Tentara Nasional Indonesia, Pak. Saya punya identitas lengkap dan saya tidak melanggar aturan," katanya tegas. Namun bukannya mundur, para polisi justru semakin berani menekan Doni. Tanpa peringatan, salah satu polisi menghantam wajah Doni dengan kepalan tangan. Doni terhuyung, namun tetap berusaha mempertahankan keseimbangan. Beberapa polisi lain langsung ikut mengeroyoknya, memukul dan menendang tanpa ampun. Doni berusaha melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam beberapa menit, tubuhnya sudah tergeletak di aspal. Wajahnya lebam dan bibirnya berdarah. Seorang warga yang menyaksikan kejadian itu langsung merekam dengan ponselnya dan mengirimkan video ke grup komunitas TNI di daerah tersebut. Video itu dengan cepat menyebar dan sampai ke tangan beberapa anggota TNI yang merupakan teman dekat Doni. Amarah mereka langsung membara begitu melihat kondisi sahabat mereka yang diperlakukan seperti preman. Tanpa pikir panjang, belasan anggota TNI langsung bergerak menuju lokasi razia. Mereka datang dengan kendaraan pribadi mengenakan pakaian preman, tetapi sorot mata mereka penuh amarah. Setibanya di lokasi, mereka melihat Doni masih tergeletak di jalan. Sementara para polisi tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Tanpa basa-basi, salah satu anggota TNI langsung melayangkan pukulan keras ke wajah salah satu polisi yang memukuli Doni. "Ini balasan buat teman kami," teriaknya dengan penuh kemarahan. Polisi itu jatuh tersungkur, sementara rekan-rekannya segera mencoba melawan. Namun, kali ini mereka berhadapan dengan lawan yang jauh lebih terlatih dan berpengalaman dalam pertempuran fisik. Pertarungan tak terelakkan. Para anggota TNI dengan mudah menjatuhkan para polisi satu persatu. Beberapa polisi yang ketakutan mencoba kabur, tetapi mereka segera dikejar dan dihajar tanpa ampun. Sementara itu, Doni yang mulai sadar melihat teman-temannya datang membalas perlakuan kejam yang ia terima. Ia berusaha bangkit meski tubuhnya masih terasa sakit. Di matanya ini bukan sekadar pembalasan, tetapi pelajaran bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Setelah memastikan para polisi tak lagi bisa melawan, beberapa anggota TNI mengalihkan perhatian mereka ke pos jaga polisi di dekat lokasi razia. "Biar mereka tahu kalau kita nggak main-main," teriak salah satu anggota TNI. Tanpa pikir panjang, mereka mulai merusak pos jaga, menghancurkan kaca, meja, dan peralatan yang ada di dalamnya. Dalam hitungan menit, pos tersebut berantakan, seolah menjadi simbol kemarahan yang tak terbendung. Suara sirene mobil patroli terdengar di kejauhan, menandakan bahwa bantuan untuk para polisi sedang dalam perjalanan. "Kita pergi dulu, biar ini jadi peringatan buat mereka," ujar salah satu anggota TNI. Dengan cepat mereka mengangkat Doni dan membawanya pergi sebelum bala bantuan tiba. Mereka tahu tindakan mereka akan menimbulkan konsekuensi besar, tetapi bagi mereka,
Harga diri dan keadilan adalah segalanya. Malam itu menjadi peristiwa yang akan selalu diingat di kota Lampung. Video kejadian tersebut mulai beredar luas di media sosial membuat publik geram terhadap oknum polisi yang sewenang-wenang. Sementara itu, di tempat persembunyian, para anggota TNI yang terlibat mulai menyusun langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir dan jika harus bertarung lagi demi keadilan, mereka tidak akan mundur. Setelah kejadian malam itu, suasana di kota Lampung menjadi tegang. Video pemukulan dan aksi balasan dari anggota TNI telah menyebar luas membuat masyarakat terbagi antara mendukung dan mengutuk tindakan tersebut. Di markas kepolisian, beberapa perwira tinggi mulai melakukan investigasi internal. Mereka ingin mengetahui siapa saja anggota yang terlibat dalam pemukulan terhadap Serda Doni, namun, di sisi lain, mereka juga tidak ingin memperkeruh hubungan dengan pihak TNI. Sementara itu, di markas TNI, para anggota yang terlibat dalam aksi balasan sedang berkumpul. Mereka tahu bahwa tindakan mereka telah menimbulkan perhatian besar. Kita harus siap menghadapi konsekuensi, ujar Serkabudi, salah satu senior di kelompok mereka. Kalau polisi bergerak, kita harus punya strategi. Wajah-wajah di ruangan itu menunjukkan keseriusan karena mereka sadar pertarungan belum benar-benar selesai. Di sisi lain, beberapa polisi yang dipermalukan malam itu merasa dendam. Mereka diam-diam merencanakan aksi balasan untuk mengembalikan harga diri mereka. Kita nggak bisa diam saja, ujar Ibtu Herman, salah satu perwira yang merasa dipermalukan. Kita harus buat mereka merasakan hal yang sama. Rencana mulai disusun dengan target utama adalah Serda Doni yang masih dalam masa pemulihan. Sore harinya, sekelompok polisi berpakaian preman terlihat mengamati rumah Serda Doni dari kejauhan. Mereka menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Namun, tanpa mereka sadari, salah satu anggota TNI yang berjaga di sekitar rumah Doni sudah mencurigai keberadaan mereka. Dengan cepat informasi itu diteruskan kepada kelompok TNI yang sebelumnya terlibat dalam aksi balasan. Mereka langsung bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Saat malam tiba, beberapa polisi preman mulai bergerak mendekati rumah Doni. Mereka berencana untuk menangkapnya dengan alasan penyelidikan lebih lanjut. Namun sebelum mereka sempat bertindak, beberapa motor datang dengan kecepatan tinggi. Sejumlah anggota TNI turun dengan cepat mengepung para polisi yang berusaha mendekati rumah Doni. Mau cari siapa? Tanya salah satu anggota TNI dengan nada tajam. Para polisi yang terkepung terlihat gugup. Tetapi mereka tetap berusaha mempertahankan sikap mereka. Kami hanya ingin bicara dengan Doni, ujar salah satu polisi. Namun, anggota TNI yang sudah marah tidak begitu saja percaya. Kalau kalian mau bicara, lakukan secara resmi, bukan main belakang seperti ini, balas Serkabudi. Ketegangan semakin meningkat. Kedua belah pihak bersiap jika sewaktu-waktu pertikaian pecah kembali. Sementara itu, Doni yang berada di dalam rumah mulai menyadari bahwa dirinya kembali menjadi pusat perhatian. Ia keluar dengan wajah masih lebam, tetapi matanya penuh keberanian. Kalau kalian mau menangkap saya, tunjukkan surat resmi, katanya dengan tegas. Polisi yang datang tidak bisa menjawab karena mereka memang tidak memiliki surat penangkapan. Situasi semakin panas hingga akhirnya seorang perwira polisi datang untuk meredakan keadaan. Cukup. Tidak perlu ada kekerasan lagi, ujar perwira tersebut. Ia mencoba menenangkan kedua belah pihak agar tidak ada konflik lanjutan. Para polisi yang tadi mencoba menangkap Doni akhirnya memilih mundur. Namun sebelum pergi, salah satu dari mereka berbisik, "Ini belum selesai." Ancaman itu jelas dan anggota TNI yang mendengarnya tidak bisa tinggal diam. Setelah kejadian itu, para anggota TNI berkumpul kembali untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa polisi tidak akan tinggal diam. Kalau mereka mau perang, kita siap, ujar salah satu anggota dengan nada geram. Namun, beberapa senior di antara mereka mengingatkan agar tetap berhati-hati. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus pintar menghadapi ini, ujar Serkabudi. Malam semakin larut, tetapi ketegangan masih terasa. Hubungan antara TNI dan polisi di kota Lampung semakin panas. Kabar tentang konflik ini mulai sampai ke atasan di masing-masing institusi.
Apakah akan ada penyelesaian damai atau justru perang terbuka antara kedua pihak? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Keesokan harinya, situasi di kota Lampung semakin memanas. Banyak anggota TNI yang mulai merasa geram dengan sikap oknum polisi yang terus mencari masalah. Di markas, mereka berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Kita nggak bisa terus diam, ujar Serkabudi dengan wajah tegang. Kalau mereka cari masalah lagi, kita harus beri pelajaran. Sementara itu, di sisi lain, beberapa polisi yang merasa dipermalukan semakin termakan emosi. Mereka berkumpul di salah satu pos jaga untuk menyusun rencana balasan. Mereka pikir mereka siapa? Kita harus buat mereka jera, ujar Ibtu Herman dengan penuh emosi. Para polisi yang hadir mengangguk setuju menunjukkan tekad untuk membalas dendam. Namun, tanpa mereka sadari, beberapa anggota TNI sudah mengawasi mereka dari kejauhan. Informasi tentang rencana polisi itu cepat tersebar di kalangan prajurit. Mereka masih belum kapok, gumam salah satu anggota. Serkabudi yang mendengar laporan itu langsung mengambil keputusan cepat. Kita harus bertindak sebelum mereka lebih dulu menyerang. Malam harinya, beberapa anggota TNI bergerak dalam kelompok kecil. Mereka menuju pos polisi yang menjadi tempat berkumpulnya para oknum. Begitu tiba, mereka langsung mengepung area tersebut tanpa memberi kesempatan bagi para polisi untuk bereaksi. "Keluar kalian semua!" teriak salah satu anggota TNI dengan suara lantang. Para polisi yang ada di dalam pos terkejut mendengar suara itu. Mereka langsung mengambil posisi defensif, bersiap menghadapi konfrontasi. Namun sebelum mereka sempat bertindak, pintu pos jaga langsung didobrak. Seketika baku hantam pecah antara kedua kelompok. Para prajurit TNI yang terlatih dengan cepat mengungguli para polisi. Suara pukulan dan teriakan menggema di malam itu. Beberapa polisi terkapar di lantai dengan wajah lebam dan pakaian berantakan. Serkabudi menghampiri Ibtu Herman yang tersandar di sudut dengan wajah ketakutan. "Sekarang kau tahu rasanya dipermalukan," ujar Serkabudi sambil menatap tajam. Herman hanya bisa menunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Tidak hanya itu, beberapa anggota TNI juga mulai merusak pos jaga sebagai bentuk peringatan. Meja dan kursi dilempar keluar, kaca jendela dihancurkan, dan beberapa peralatan komunikasi dirusak. "Biar mereka tahu akibatnya kalau main kasar," ujar salah satu anggota dengan penuh amarah. Kejadian ini semakin menunjukkan bahwa konflik antara kedua pihak sudah melewati batas. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi perlawanan, para anggota TNI mulai meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, Serkabudi memberikan peringatan terakhir kepada para polisi yang tersisa. "Kalau kalian masih coba-coba, kami tidak akan segan bertindak lebih keras," kata Budi dengan nada dingin. Para polisi yang ketakutan hanya bisa diam tanpa berani menatap mereka. Kabar mengenai insiden ini cepat menyebar ke seluruh kota. Masyarakat mulai heboh mendengar bahwa posisi telah dihancurkan oleh sekelompok anggota TNI. Di media sosial, video kejadian ini menjadi viral, menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang mendukung tindakan TNI, ada pula yang mengecam tindakan kekerasan tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, pimpinan dari kedua institusi mulai turun tangan. Mereka tahu bahwa jika dibiarkan konflik ini bisa semakin membesar dan tidak terkendali. Pertemuan darurat antara petinggi TNI dan Polri segera diadakan untuk mencari solusi damai. Apakah konflik ini akan berakhir atau justru semakin membara? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.